Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ulangi kembali, soalnya tadi masih di mute kan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran TPS kuantitatif. Seperti biasa, karena ini adalah merupakan pembelajaran sesi 1, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, izinkan saya untuk men-share slide pada kesempatan pagi hari ini. Oke, baik. Ya, yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini itu adalah membahas mengenai bangun datar. Tentunya buat kalian yang masih duduk di kelas 10, bangun datar ini adalah merupakan materi yang cukup familiar karena bangun datar dibahas, dikupas secara dalam itu adalah di SMP. Dan dia terpisah-pisah, mulai dari kelas 7 diberikan, kelas 8 diberikan, dan terakhir kelas 9 juga diberikan, yaitu adalah untuk bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangun ruang saya bagi di sini menjadi 2, nanti ada bangun ruang yang pertama sama bangun ruang yang kedua yang akan dibahas minggu depan. Apa bedanya? Kita cek ya. Nah, pada bangun ruang bagian yang pertama ini nanti yang dibahas itu adalah bangun ruang untuk sisi yang datar. Ya, apa saja sisi yang datar? Berarti nanti di situ ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Ya, jadi ada 4. Sedangkan kalau nanti pada bangun ruang bagian yang kedua akan ada 3, yaitu adalah bangun ruang sisi yang melengkung. Siapa saja? Berarti tabung, kerucut, sama bola. Baik. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah dari kubus yang paling sering muncul di sini. Kalau kubus berarti kita analisis dulu sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat daripada kubus, ingat bahwa bangun ruang itu tentunya dibentuk dari bangun-bangun datar. Makanya nggak bisa ujuk-ujuk belajar bangun ruang tanpa belajar bangun datar. Jadi bangun datar dulu mantapkan, baru kemudian ke bangun ruang. Oke, kubus. Yang pertama adalah pasti semua sisi daripada kubus itu bentuknya adalah persegi. Nah, oleh karena itu, karena sisinya adalah merupakan sebuah persegi, maka nanti panjang rusuknya itu semuanya sama. Lalu kubus juga memiliki 8 buah titik sudut, 12 rusuk, sama 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Tapi kalau sisinya itu ada 6, ya kan? Lalu kalau diagonal ruangnya itu ada 4, dan ada juga 6 buah bidang diagonal. Oke, bidang diagonal daripada sebuah kubus itu bentuknya adalah persegi panjang. Bidang diagonal adalah sebuah bidang yang dibentuk dari sepasang rusuk yang sejajar dan sepasang diagonal sisi yang sejajar. Itulah dia yang dinamakan dengan yang namanya bidang diagonal. Ya. Nah, untuk TPS itu sendiri yang penting adalah bagian yang biru ini, gitu. Jadi kita tidak menganalisis ciri-ciri daripada kubus, itu hanya sebagai pengantar saja, tapi mengingatkan kembali bahwa kubus itu memiliki luas permukaan. Nah, luas permukaannya adalah 6S kuadrat. Itu tergantung ya, jadi tidak selamanya bahwa pada semua kasus rumus kubus untuk luasnya adalah 6S kuadrat. Ya tergantung, kalau misalkan dia tidak punya tutup, berarti luasnya jadinya 5 karena sisinya itu ada 5. Oke, kalau misalnya tidak punya dinding, misalnya tidak punya dinding kanan dan tidak punya dinding kiri, berarti jadinya 4 gitu. Jadi tergantung. Jadi kalian harus ingat bahwa luas permukaan kubus itu dibentuk dari berapa banyak bidang atau berapa banyak bangun datar yang membentuk ruang tersebut. Kalau volume sama saja, mau ada tutupnya, mau nggak ada tutupnya, tetap sama. Karena volume itu berkaitan dengan isi, ya. Berarti S pangkat 3. Lalu kemudian diagonal bidang panjangnya itu adalah S akar 2. Itu bisa dicari atau bisa dibuktikan dengan Pitagoras. Lalu kemudian diagonal ruang itu adalah S akar 3. Dan total panjang rusuk kubus itu 12S. Kenapa 12? Karena tadi
banyaknya rusuk daripada kubus itu adalah 12. Jadi kalau misalnya mau dibuat kerangka kubus, maka itu 12 dikalikan dengan panjang daripada rusuknya. Di mana di sini panjang rusuknya itu disimbolkan dengan S, ya, yaitu adalah sisi atau rusuk. Oke, kita ke balok. Balok sifat-sifatnya berarti bedanya dengan kubus, kalau misalkan dia balok, maka sisinya berbentuk persegi panjang. Lalu kemudian yang kedua, rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. Berarti dia ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Lalu kemudian diagonal bidang sisi yang berhadapan ukurannya sama. Jadi kalau alas sama tutup itu pasti akan sama panjang daripada diagonal sisinya. Tapi kalau misalkan tutup sama dinding kiri atau dinding depan itu pasti akan berbeda panjangnya. Bisa ya? Lalu kemudian diagonal ruang ukurannya sama. Oke, diagonal bidangnya berbeda-beda tergantung daripada bidangnya. Tapi kalau misalkan diagonal ruangnya itu ukurannya semuanya sama. Lalu bidang diagonal pada balok juga sama seperti kubus, yaitu adalah berbentuk persegi panjang. Nah, ini yang penting. Ya, kalau misalkan di sini volume, keliling, dan luas permukaan. Jadi kalau volume, panjang, lebar, tinggi. Kalau keliling berarti itu 4. Kenapa 4? Karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya juga ada 4. Berarti 4 dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Luas permukaannya berarti nanti di sini adalah 2, ya kan? 2 PL tambah, nah di sini saya tambahin ya. Ini harusnya gini bentuknya. Oke, karena 2 itu adalah perkalian terakhir. P kali L tambah L kali T ditambah dengan PT. Itu akan 2 juga. Nah, ini juga tergantung ada nggak tutupnya, ada nggak alasnya gitu ya. Jadi tidak selamanya bahwa ini selalu mutlak seperti ini kalau untuk perumusan luas. Kecuali kalau volume. Volume itu pasti sama PLT untuk sebuah balok. Oke, kalau diagonal ruangnya, tadi kan diagonal ruangnya itu semuanya sama ya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat, lalu kemudian diakarkan. Itu kalau misalkan diagonal ruang daripada balok. Tapi kalau diagonal bidang, maka itu akan berbeda tergantung daripada bidangnya. Ini sebenarnya apa ya? Pitagoras intinya. Pitagoras itu adanya di bangun datar, di segitiga siku-siku. Oke. Prisma. Jadi balok itu termasuk ke dalam prisma. Kubus juga termasuk ke dalam prisma. Bahkan tabung sekalipun dia juga adalah merupakan prisma. Jadi prisma ini induk. Ya, jadi selama alas sama tutupnya sama, dari atas ke bawah sama, maka itu namanya adalah prisma. Jadi kalau misalkan tabung itu adalah prisma yang alasnya bentuknya lingkaran. Kalau misalkan dia balok itu adalah prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang. Kubus adalah prisma yang panjang, lebar, dan tingginya sama. Oke, jadi prisma itu induk sebenarnya. Nah, berarti kalau misalkan dia prisma, maka bentuk alas dan atap itu pasti kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Jadi artinya dia sama bentuknya dan ukurannya juga sama. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jejar genjang. Ya, jadi tergantung. Jadi dia bisa bentuknya adalah persegi panjang, bisa juga dia bentuknya jejar genjang, tergantung alas. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Ya, jadi umumnya memang tegak, dia lurus gitu, vertikal. Ya, tapi bisa saja dia bentuknya agak condong, mereng. Makanya saya bilang tadi tergantung daripada bentuk alasnya. Kalau misalnya alasnya jejer genjang misalnya, ya bisa saja dia agak condong bentuknya. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Oke, ini mirip-mirip juga seperti balok tadi. Nah, ini. Jadi dasar daripada semuanya itu volume itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi ini akan menjadi dasar. Jadi kalau misalkan balok, alasnya kan bentuknya adalah panjang lebar. Berarti luas alasnya panjang kali lebar kali tinggi gitu ya.
Kemudian kalau misalkan dia tabung, misalnya alasnya bentuknya lingkaran, berarti luas lingkaran VR kuadrat dikali T gitu. Makanya volume tabung itu adalah VR kuadrat T. Oke? Nah, luas permukaan, nah ini adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikaliin sama tinggi. Jadi keliling daripada alasnya dikaliin sama tinggi. Itu untuk apa? Untuk sisi tegak. Kenapa 2? Karena ada alas, ada tutup. Jadi duanya juga nggak mutlak seperti itu. Mana tahu nggak ada tutupnya kan? Nah ini keliling alas dikali sama tinggi ya. Keliling itu untuk menandakan bahwa dia adalah si panjangnya. Oke, baru tingginya itu misalnya lebar. Kan bentuknya tadi adalah umumnya berbentuk persegi panjang. Nah, banyak rusuknya adalah 3 dikaliin sama N. N itu apa sih? N itu adalah merupakan segi dalam prisma. Misal prisma segi 4. Nah, penamaannya juga gitu ya, jadi nggak ada prisma trapesium, enggak. Trapesium itu masuknya adalah segi 4, maka penamaannya adalah prisma segi 4. Jadi segi 4 itu banyak kan, jadi dia ada persegi panjang, ada persegi, ada trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang. Semuanya namanya adalah prisma segi 4. Maka banyak rusuknya adalah 3 kali 4, berarti nilainya 12. Banyak sisinya adalah N tambah 2. Oke, N-nya berapa ya? Tergantung. Kalau tadi adalah segi 4, berarti banyak sisinya ada 6. Ya kita cek aja, misalnya kayak balok atau kubus. Kan banyak sisinya ada 6. Oke, banyak titik sudutnya adalah 2 kali N. Ya, tadi kita sudah cek di awal bahwa titik sudut dari kubus dan balok ada 8. Benar ya, berarti teorinya. Karena kubus dan balok itu merupakan prisma segi 4, berarti N-nya 4, berarti 4 kali 2 nilainya adalah 8. Oke, itu. Baru yang terakhir, yaitu adalah limas. Nah, limas itu dia penamaannya tergantung daripada alasnya. Kalau alasnya segitiga, namanya adalah limas segitiga. Kalau alasnya bentuknya adalah segi 4, maka namanya adalah limas segi 4. Kalau alasnya bentuknya adalah segi 5, berarti namanya adalah limas segi 5. Oke? Nah, jadi limas juga adalah induk sebenarnya. Kenapa? Induk yang melahirkan kerucut. Kalau misalkan dia limas yang alasnya lingkaran, maka namanya adalah kerucut. Nah, untuk volume itu adalah sepertiga dikali dengan luas. Luas alas ini ya, Bu. Luas alas limas gitu dikali dengan tinggi. Jadi luas alasnya apa? Karena beda-beda tergantung daripada alasnya bentuknya apa. Kalau segitiga ya pakai setengah kali alas kali tinggi. Kalau misalnya diketahui alas dan tingginya. Kalau nggak diketahui alas dan tingginya berarti bisa pakai trigono. Kalau di matematik ya, kalau di TPS itu agak jarang sekali. Bahkan nggak pernah. Oke. Nah, tapi kalau misalnya pakai rumus yang di SMP, misalnya adalah L sama dengan akar dari S dalam kurung S kurang A, S kurang B, S kurang C, di mana S itu adalah setengah kali keliling. Bisa ya. Kalau yang itu, nah itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Jadi bisa berkembang dari perumusan-perumusan ini. Yang penting adalah kuat di bangun datar, karena segitiga itu bangun datar, sesuatu yang sudah lewat kan, dan harusnya kalian sudah paham di situ. Oke, kita bahas soalnya. Ini dia, nih soal-soal TPS ya. Jadi ini adalah soal TPS salah satu yang pernah dikeluarkan, bentuknya kayak gini. Sebuah bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong yang masing-masing mempunyai rusuk 2 cm. Oke, rusuknya 2. Dah, jika terdapat bangun prisma pejal itu maksudnya penuh ya, menempati ruang tersebut, volume ruang yang tersisa adalah berapa? Logikanya adalah untuk mencari volume ruang yang tersisa, berarti kita harus hitung berapa volume seluruhnya. Volume seluruhnya itu adalah ini, 3 buah kubus tadi. Baru dikurangin sama yang pejal kan? Pas ya? Berarti semuanya boleh merespon di sini, berarti volume daripada total. Oke, volume total itu 3 dari kubus, berarti 3 kali volume kubus. Nah, berarti nilainya adalah 3 kali volume kubus apa? S pangkat 3. S-nya 2, berarti 2 pangkat 3. Benar. Berarti nanti nilainya berapa? 24 ya?
Iya, Oke, Sir. sentimeter. Iya, Sir. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, yang respon silakan. Volume prismanya gimana caranya? Setengah kubus. Setengah volume kubus, Sir. Setengah dari volume kubus. Boleh ya. Ini kan alasnya ini ya. Ini bisa kita buat alas kan? Oke. Nah, ini adalah merupakan tingginya. Jadi ini adalah alas dan ini adalah merupakan tingginya. Alasnya itu pasti setengah kali alas kali tinggi. Alas daripada segitiganya ini alas. Cocok, ini 2. Tingginya yang mana? Ini bentuk daripada alas daripada si prismanya itu bentuknya adalah segitiga tumpul. Mau segitiga tumpul dan segala macam, tetap tingginya adalah yang ini kan? Atau sama dengan yang di sini. Karena yang dinamakan dengan tinggi itu pasti adalah tegak lurus dengan alas. Jadi di situ adalah merupakan tingginya. Iya benar. Berarti nanti bisa kita buatkan bahwa setengah kali 2 kali tinggi daripada si prisma tersebut. Tingginya 2 kan? Berarti nilainya setengah dari volume 1 kubus. Nilainya adalah sama dengan 4 cm kubik. Udah, berarti yang ditanyakan adalah volume sisa. Volume sisa, maka nilainya adalah 20. Dikurangkan aja kan? Centimeter kubik. Berarti jawabannya adalah yang E. Good. Ya, thank you yang respon. Kemudian yang kedua. Nih, kalian deh dulu. Apa kira-kira jawabannya? Berapakah volume kubus? Kalau misalnya pernyataan 1, panjang rusuk kubus ABCD, EFGH-nya adalah 5. Lalu yang kedua adalah luas permukaan kubus ABCD, EFGH adalah 150 cm kuadrat. Ini syarat perlu dan syarat cukup ya. Kira-kira apa jawabannya? Oke. D, Sir. A, Sir. Ayam. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja nggak cukup. Oke, ada yang jawab A. Ada yang jawab B juga tadi, bola ya? Bola atau dodol? Bola. Pernyataan 2 saja cukup gitu, tapi pernyataan 1 nggak Sir. cukup. D, dodol. Dodol. Oke, ya kita cek. Oke, jadi ada A, ada D. Oke, ada A, ada D nih pernyataannya. Coba kita cek ya. Jelas bahwa kalau misalnya yang dikasih tahu adalah rusuk kubus, berarti ya volumenya dapat kan? Karena volume daripada sebuah kubus adalah pangkat 3 dari panjang rusuknya. Berarti di sini jelas bahwa volumenya itu adalah 5 pangkat 3. Berarti bisa. Oke, pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau di pernyataan 2 berarti luas permukaan kubus. Ya, luas permukaan kubus itu apa? 6S pangkat 2, ya kan? 6S pangkat 2 nilainya 150. Nah, apapun ceritanya, karena kita nggak disuruh mencari berapa volumenya kan, tapi kan dari sini dapat nilai S. Yaitu S itu adalah akar dari 150 bagi 6. Dapat S-nya. Kalau dapat S-nya, pasti bisa diperoleh nilai daripada volumenya. Di mana S pangkat 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Ya. Jadi pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Gitu. Jadi nggak perlu dua-duanya. Paham ya? Bisa? Oke, itu kadang-kadang soal TPS yang versi terbaru kayak gitu. Kalau yang kemarin kan dia opsi pilihan jawaban. Lalu kemudian ada yang 1, 2, 3, 4. Ada yang sebab akibat. Kalau sekarang versi yang terbarunya untuk TPS di UTBK ataupun di psikotes itu bentuknya ini. Jadi kalian nggak disuruh mencari berapa hasilnya, tapi memutuskan apakah dari sesuatu yang dimiliki di soal itu bisa untuk menjawab soal itu. Ataukah soalnya masih rumpang atau tidak. Gitu ya, itu syarat perlu dan syarat cukup. Yang ketiga, oke, sebuah bak mandi bentuknya balok, berisi air, dengan tinggi air adalah 1/4 dari tinggi bak. Jika ditambah 18 liter air ke dalam bak mandi, maka tinggi air saat ini adalah setengah dari tinggi bak mandi.
Yang ditanyakan adalah volume bak mandinya berapa. Oke, aplikatif sekali ya. Nah, berarti kalau misalkan balok, volume balok apa? PLT. PLT, ya kan? Dimana kalau di sini P-nya dan L-nya nggak disebut nih. Pokoknya dia seperempat daripada tinggi aja, gitu ya. Berarti bisa saya buat bahwa volume daripada balok itu adalah luas alas dikali sama tinggi, ya kan? Kan balok itu berasal daripada prisma. Jadi alasnya bentuknya adalah persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar, lalu kemudian dikalikan sama tinggi. Nah, misalnya luas alasnya saya buat A besar, lalu kemudian dikaliin sama tinggi. Area dikalikan dengan tinggi. Oke, berarti kita ambil kondisi mula-mula, volume mula-mula. Volume mula-mulanya berarti itu adalah luas alas dikali, ini kan, seperempat dari tinggi awal. Oke, baru kita cek lagi volume yang sekarang. Nah, volume yang sekarang itu adalah volume mula-mula ditambah sama berapa? 18 liter. Ingat bahwa liter itu adalah satuan volume. Liter satuannya sama dengan apa kalau misalkan di kubik? DM kubik, sir. DM kubik kan berarti dia adalah satuan volume ya. Oke. Nah, berarti volume yang sekarang, volume sekarang itu adalah A, ya kan, dikali sama setengah T, karena tingginya itu jadinya adalah setengah daripada bak mandi. Ya udah, berarti volume mula-mula adalah A dikali sama seperempat T ditambah sama 18 liter. Oke, berarti ini A kali seperempat T, A kali setengah T itu bisa disatukan karena jadi sejenis kan. Oke, berarti kan nanti jadinya adalah setengah dikurang seperempat, ya kan? Setengah kurang seperempat berarti nilainya adalah seperempat AT, ya kan? Sama dengan berapa? Sama dengan 18. Jadi ini yang dipindah nih ke sini. Oke. Nah, berarti nilai daripada AT itulah volume balok. Oke, A kali T kan tadi adalah volume balok. Ya udah, berarti kita nggak perlu tahu berapa luas alas dan berapa tingginya. Yang penting adalah kalau misalnya luas alas kali tinggi nilainya adalah 18 dikali sama 4. Berapa nilainya? 72 ya. Oke, 72. Jadi berapa liter daripada volume bak mandi? Ya volume bak mandinya itu adalah 72 liter. Gitu caranya. Dah. Bisa? Nomor 3? Bisa, Sir. Oke, nomor 4 yang gampang. Oke, yuk nomor 4 gampang lagi. 2 buah kubus panjang rusuknya berselisih 4. Oke, 2 buah ya. Lalu kemudian luas permukaannya berselisih ini. 240. Yang ditanyakan adalah panjang rusuk kubus yang lebih besar. Oke. Nah, sama ya. Berarti nanti jadinya adalah ya kita misalkan aja ya, panjang rusuk pertama itu siapa misalnya? Ini panjang rusuk pertama, nah, kubus 1 adalah X misalnya. Kemudian panjang rusuk kubus 2 misalnya adalah Y. Berarti katanya luas permukaannya berselisih, ya kan? Kalau tadi ini dari pernyataan 1 kita peroleh bahwa nilai daripada X dikurangkan sama Y itu nilainya 4. Dengan catatan bahwa X-nya lebih besar daripada Y ya. Di sini. Berarti nanti yang ditanyakan adalah si X. Kenapa saya batasi X lebih besar dari Y? Karena di sini kan 4 tuh. 4 kan positif. Berarti kalau dia bilangan positif diperoleh dari sesuatu yang besar dikurangkan dengan sesuatu yang lebih kecil dibandingkan dengan dia gitu. Maka X kurang Y-nya adalah 4. Dah, baru dari pernyataan yang kedua luas permukaan. Luas permukaan kubus adalah 6, ya kan? 6 dari siapa? X kuadrat dikurang 6 Y kuadrat, nilainya adalah 240. Berarti 6-nya bisa keluar nih, 6 dalam kurung X kuadrat dikurangin sama Y kuadrat. Nilainya adalah 240. Habislah 6 sama 240-nya. Tinggallah X kuadrat kurang Y kuadrat. X kuadrat kurang Y kuadrat diapain? Ada yang boleh kasih ide?
Difaktorkan, Sir. Difaktorkan. Good. Berarti nanti faktornya adalah? X tambah Y kali X kurang Y. Benar, good. Itu ya, X dikurangkan dengan Y. Udah, berarti nilainya berapa? 40 ya jadinya. Karena kan 240 bagi 6. X kurang Y-nya 4. Ini 4 nih. Nah, udah. Berarti nanti X tambah Y itu nilainya berapa? Nilainya adalah 10. Ya kan, 40 bagi 4 nilainya 10. Eliminasi. Kan ini pernyataan 1. Ini pernyataan yang kedua. Berarti jadinya adalah X tambah Y nilainya 10. Kalau ditambah 10. Kalau dikurang nilainya adalah 4. Oke, berarti nanti kalau misalkan kita tadi mencari yang besar kan. Yang besar adalah X. Supaya nggak 2 kali kerja berarti ditambahin. Kalau ditambahin berarti ini habis nih. Berarti nanti nilainya adalah 2X sama dengan 14. Berarti nilai X-nya itu adalah sama dengan 7. Jadi yang besar itu adalah 7. Gitu. Jadi kalau yang kecil berapa yang kecil? Berarti 73 ya. Karena kalau ditambahin nilainya 10. Oke, berarti panjang rusuk kubus yang lebih kecil itu adalah 3. Panjang rusuk yang lebih besar atau lebih panjang itu adalah 7. Next. Nomor 5. Sebuah wadah berbentuk kubus, panjang rusuknya 80. Jika sebanyak 5/8 bagian wadah tersebut diisi air, berapa volume air dalam wadah tersebut? Dalam sentimeter kubik aja, soalnya kan nggak ada opsinya. Ya udah langsung aja ya. Berarti volume daripada air ini adalah ya 5/8 bagian kan? Berarti 5/8 dikali sama wadahnya yang bentuknya kubus. Oke, nah panjangnya 80, berarti 80 kali 80 kali 80, X pangkat 3 kan? Ini berarti habis nih, berarti nilainya 10. Berarti jadinya adalah, berapa tuh? 8 kali 8, nilainya adalah sama dengan, atau gini aja, 5 kali 8. 5 kali 8 itu nilainya adalah sama dengan 40, ya kan? 40 dikalikan sama 8, berarti nilainya adalah 320. Ini kali ini 320 tambah nolnya berapa? 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Gitu. Berarti ini nilainya adalah sentimeter kubik. Kalau mau dijadikan ke liter, misalnya berarti dia ke desimeter kubik. Berarti naik 1. Kalau dia naik 1, ini kubik berarti bagi dengan 1000. Berarti 320 liter. Kalau mau dibuat dalam bentuk liter ya. Jadi berapakah volume airnya? Volume airnya adalah 320 liter. Lanjut ke nomor 6. Nah, sebuah kubus panjang rusuknya 8. Kemudian rusuk tersebut diperkecil sebesar 3/4 kali panjang rusuk semula. Berapa selisih volume kubus sebelum dan setelah diperkecil? Pertanyaan saya adalah dari 8 berubah jadi berapa? Silakan direspon. 6, Sir. 6. Kemudian rusuk tersebut diperkecil sebesar 3/4 kali panjang semula. Oke, berarti rusuk awal mula-mula ya, itu adalah 8 cm nih. Berarti rusuk yang kedua adalah diperkecil 3/4 kali panjang semula. Berapa 3/4 kali panjang semula? 6, 6, Sir. Sir. Iya. Diperkecil sebesar. Nah, diperkecil sebesar 3/4 kali panjang semula atau diperkecil menjadi 3/4 kali panjang semula. Mana yuk? Sama nggak itu kira-kira bahasanya? Beda, Sir. Misalnya saya memiliki penggaris 100 cm. Lalu penggaris tersebut dipotong sebesar 50 cm. Atau, nggak usah jangan 50, nanti jadinya sama. Misalnya adalah penggaris tersebut dipotong sebesar 20 cm dengan penggaris tersebut dipotong menjadi 20 cm. Beda kan? Beda, Sir. Iya, berarti nanti dari sini adalah apakah jadinya rusuk yang kedua 6 kalau misalnya diperkecil sebesar 3/4 kali panjang semula? Tidak, Sir. Enggak, Sir. Ya, benar, hati-hati ya bahasanya. Oke, berarti nanti jadinya adalah berapa? 8 dikurangin sama dia berbesar 6, ya kan? Oke, jadi jadinya adalah 2 cm jadinya.
Oke, ya udah. Berarti yang tanya apa? Volume ya? Selisih volume sebelum dan setelah diperkecil. Oke, berarti yang besar kurang yang kecil. Udah berarti 8 pangkat 3 dikurangin sama 2 pangkat 3. Berapa tuh? 8 pangkat 3 berapa? 8. 4 itu 8 pangkat berapa? 8 pangkat 2. 8 pangkat 3. Kan dia pangkat 3 kan? Karena volume. Berarti 64 dikaliin sama 8. 112, Sir. Berarti nanti nilainya berapa nih? 112 ya? 2, 3, 512. 512 dikurangin sama 8. Oke, berarti nilainya adalah yaitu adalah 504 cm kubik. Oke, gitu ya. Oke, good. Nomor 7. Oke, gambar di bawah ini adalah balok ya, yang dibentuk dari kubus-kubus kecil. Jika seluruh sisi luar balok dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat hanya satu sisinya adalah. Oke, dari kalian dulu deh. Ini jawabannya berapa? Karena nggak pakai rumus ini. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Hanya satu sisi ya. Itu kata kuncinya. Hanya D, Sir. satu. Bola. 17. Dodol, Sir. Dodol, 34. Iya, Sir. Ya, 34. Setuju. Hanya satu sisi ya. Kalau hanya satu sisi berarti ini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Baru ini kan. 6, 7, 8, 9, 10. Iya kan? Cocok nggak? Karena kalau ini jadi 3 sisi nanti jadinya. Ini atasnya, baru sampingnya 3 sisinya. Kalau ini jadinya 2 sisi. Ya kan? Oke, berarti di sini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, berarti di sini aja udah 10. Di depan. Ya di belakang pasti sama kan? Terus yang di samping kiri, samping kanan. 1, 2. Cuman itu? Iya, Sir. Iya, Sir. Atas? 1, 2, 4, Sir. 3, 4. 5, Sir. 5. Iya, berarti di sini 5. Udah. Berarti jadinya 10 kali 2, karena ada depan belakang kan? 10 kali 2 atau 2 kali gitulah ya. 10 ditambahin sama berapa? 5 ditambahin sama 2. Oke, berarti nilainya good. Nilainya adalah 34. 17 kali 2. Maka nilainya adalah 34. Bagus. Oke, nomor 8. Rotama akan membuat 4 kerangka bangun ruang dari kawat seperti gambar di bawah ini. Jadi ada kubus, ada balok, ada prisma segitiga beraturan, ada 5 segi 4 beraturan. Ini juga pernah dikeluarkan di TPS. Jika kawat yang tersedia adalah 10 meter, lihat satuannya meter, di sini senti. Dah, yang ditanyakan adalah sisa daripada panjang kawat. Berarti kita harus cari apanya ini? Kita harus cari luas. Luas permukaan. Panjang rusuk, Sir. No, bukan luas. Iya benar, total daripada panjang rusuk. Kalau luas permukaan enggak, kan dia kerangka. Kerangka berarti hubungannya adalah dengan panjang rusuk. Jadi ininya nggak ditutup nih, jadi bidangnya nggak perlu gitu. Kecuali kalau misalnya dia pakai papan, ya kan? Ini kan dia pakai kawat, berarti pakailah dia yang kerangkanya. Sekarang masalahnya adalah di sini dia butuh berapa ya? Kalau kubus 12 kali 12, Sir. 12 kali 12 benar, karena panjang rusuknya itu 12 untuk 1. Dia punya berapa rusuk? Dia punya 12 rusuk kan kalau kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya 12 kali 12 berarti di sini 144 toh. 144 cm. Kalau yang di sini di balok dia butuh berapa ya? Ini tambahin dulu kan? Tambah. Berarti kalau ditambah berapa tuh? 10 tambah 22. 2, Sir. 32. Ya kan? 32. 32 kali berapa? Kali 2 lagi kan? Iya, Sir. Iya, berarti 32 kali 2. Berarti 64. Pas? Pas itu kan
Kok kali 2? Nggak kali 2, kali 4 ya? Benar, kali 4, benar, kali 4 nih. Berarti 32 dikaliin sama 4. Kalau dikali 4 berarti nanti nilainya berapa? Karena itu 10-nya kali 4, 40 gitu aja lah ya. 9-nya kali 4, 36. 13-nya kali 4 itu nilainya adalah 52. Ya kan? Maka kalau misalkan ini dijumlahin berarti nilainya adalah ini 7. 128 ya sentimeter. Oke, kalau yang ini segitiga beraturan. Apa makna segitiga beraturan? Kalau segitiga beraturan berarti dia dibentuk dari segitiga sama sisi. Jadi panjangnya ini sama. Jadi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 12. 6 kali 12 nilainya adalah sama dengan 72. Ditambah yang tegak. Yang tegak, rusuk tegak itu ada 15, 15, 15. Itu ya. Berarti 15 kali 3, 45. Maka nilainya adalah sama dengan, ini berarti jadinya adalah 117. Pas? Oke, 117. Kalau 5 segi 4 beraturan, 5 segi 4 beraturan, itu juga berarti ininya sama semua nih, 13, 13, 13, 13, 13. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 13 kali 4. Nilainya menjadi 52. 52. Ditambah yang sisi yang di sininya nih. 21, 21, 21, 21. 21 kali 4. 84. 84. So totalnya berapa? 52 ditambah 84. 136. 136. Benar. Totalkanlah semua. Kalau ditotalkan semua berapa tadi? 144 ditambah 128. Ditambah berapa lagi? 117 ditambah dengan 136. Berapa totalnya, Nak? Oke. Berapa totalnya? 502. 500? Ya, saya nunggu dari kalian aja deh. 525, Sir. 525. 525. 525 cm, ya kan? Ini 10 meter. Kalau 10 meter berapa senti? 1000, Sir. 1000. Turun 2 kan, meter, desimeter, sentimeter. Berarti jadinya tambah nolnya 2, 1000. Iya, berarti jadinya sisa, kan gitu ya. Sisanya adalah 1000 dikurangkan sama 525. Udah, berarti nanti 47. Iya, pas ya, 475. 475. Berarti jawabannya sisa kawatnya adalah 475. Gitu. Jadi kadang-kadang yang ditanyakan adalah luas, kadang-kadang yang ditanyakan adalah volume, kadang-kadang yang ditanyakan adalah panjang rusuk. Jadi sudah mewakili semuanya ya. Kadang-kadang tidak yang ditanyakan seperti itu, seperti soal nomor 7. Nomor 7 tadi adalah hanya berdasarkan analisis kita saja terhadap sebuah konsep visualisasi gambar. Oke? Gitu dia. Udah? Kalau begitu, ada pertanyaan? Ini nggak ada ya? Oke, berarti silakan kerjakan psikologinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sar. Oke. Nah, habis ini Bu Anggi, tapi silakan tunggu bentar ya.